Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nurul dan Ibu Dina. Kenalkan kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil analisis iklan produk kami. Adapun iklan produk yang kami gunakan adalah produk skincare dari Mira Hayati berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Boleh di next? Baik, untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari 6 orang, diantaranya ada Stacy Karin dengan 3 NIM terakhir 133, ada Nurul Ikrain dengan 3 NIM terakhir 121, ada saya sendiri, Riki Jitu Saputra dengan 3 NIM terakhir 143, kemudian ada Kansana Jemah Kirani dengan 3 NIM terakhir 140, kemudian ada Reza Piska Ramadan dengan 3 NIM terakhir 117, dan yang terakhir ada Ahmad Faruriski Anur dengan NIM terakhir 118. Baik, adapun tabel konten yang akan kita bahas pada presentasi malam ini ialah deskripsi produk, kemudian tujuan pengamatan, media pengamatan, analisis, standarisasi produk, studi kasus, kesimpulan, dan dokumentasi. Silakan untuk bagiannya teman-teman. Baik, izin melanjutkan ya. Aku akan nerangin mengenai deskripsi produk. Jadi, paket skincare Mira Hayati yang memiliki nama merek MH Whitening Skin adalah koleksi produk perawatan kulit yang dirancang untuk menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Produk ini tersedia dalam berbagai pilihan seperti pembersih wajah, toner, serum, krim, sunscreen, dan paket basic lainnya, seperti gambaran yang tertera. Baik, untuk tujuan pengamatan dari analisis ini ialah untuk mengamati komposisi dan bahan-bahan yang digunakan dalam skincare MH untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan oleh konsumen. Lalu juga untuk memastikan bahwa skincare MH mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM atau lembaga terkait lainnya. Dan yang ketiga yaitu mengamati sejauh mana informasi mengenai produk tersebut, cara penggunaan, manfaat, dan potensi efek samping disampaikan kepada konsumen secara jelas dan transparan. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya untuk media pengamatan kita melalui sosial media, terutama TikTok dan artikel berita. Untuk TikTok sendiri kita dari beberapa reviewer dokter kecantikan. Yang pertama ini ada dari salah satu TikTok bernama Dr. Eklendro Senduk atau biasa dikenal dengan Dr. Ekles yang melakukan review skincare Mira Hayati ini, dan dalam video tersebut ia melampirkan hasil uji lab dari produk krim malam Mira Hayati, di mana hasilnya menunjukkan bahwasannya krim tersebut mengandung merkuri. Sehingga inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa klaim dari skincare ini mengatakan bahwa produk sudah lulus BPOM, tetapi ketika diuji lab mengandung merkuri. Mungkin bisa next. Selanjutnya sama dengan review sebelumnya, review dari Dr. Oki Pratama ini juga mengatakan dan juga melampirkan bahwasannya krim malam dari Mira Hayati ini mengandung merkuri. Mungkin next. Dan terakhir, media pengamatan kita dari beberapa artikel berita, di mana ketiga artikel tersebut menunjukkan bahwasannya berdasarkan keterangan polisi, lightening skin dan night cream Mira Hayati ini terbukti mengandung raksa ataupun merkuri. Sementara untuk night creamnya merupakan produk TIE atau tanpa izin edar. Baik, kemudian saya akan melanjutkan bagian dari analisis iklan yang kami dapatkan. Dalam iklan itu dikatakan jika menggunakan day cream produk skincare Mira Hayati, maka kulit akan mengkilat dan tampak terlihat lebih cerah seketika. Kemudian krim yang digunakan juga tidak mudah luntur jika terkena air, sehingga cocok digunakan untuk acara dengan jangka waktu yang lama seperti acara kondangan atau sejenisnya. Kemudian day cream ini juga mengandung 50 SPF++ untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan disebutkan bahwa krim ini merupakan salah satu krim premium dengan harga cukup murah, yaitu dengan harga Rp165.000. Mungkin bisa di next. Analisis produk selanjutnya yaitu mengenai kosmetik atau skincare Mira Hayati ini merupakan produk kulit yang telah mendapatkan sertifikat BPOM. Kemudian kategori produk skincare-nya itu mencakup facial wash, toner, krim siang, dan malam. Kemudian Mira Hayati Lighting Skin ini juga ditemukan positif, mengandung bahan berbahaya jenis raksa ataupun merkuri. Dan night cream dari Mira Hayati ini mengandung merkuri sebesar 0,8%. Hal ini dibuktikan dengan foto hasil laboratorium dari produk tersebut. Dan kemudian produk ini juga berbahaya jika beredar di pasaran. Sehingga produk ini telah disita dan dua miliknya yakni yang bernama Fanny France dan Mira Hayati itu terancam pidana 12 tahun penjara. Mungkin bisa di next.
Mungkin bisa di next. Oke, untuk selanjutnya adalah standarisasi produk. Jadi seperti yang disampaikan tadi, produk Merah Yati itu sudah berlabel BPOM, namun ditemukan ternyata mengandung merkuri 0,8%, sehingga regulasi-regulasi yang akan terlibat adalah satu peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019 tentang kosmetik wajib tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Kemudian yang kedua adalah UU Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang uh, yang menyebutkan bahwa konsumen itu berhak mendapatkan produk yang aman. Tentunya jika sudah mengandung merkuri, maka produknya tidak aman. UU Kesehatan, yang ketiga, UU nomor 36 tahun 2009, produk harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Boleh di next. Standar skincare yang aman ialah yang terdaftar di BPOM, kemudian tanpa kandungan bahaya, uji klinis dan toksisitas, artinya dia melakukan uji klinis yang memenuhi standar, kemudian ialah mematuhi SNI, kemudian yang selanjutnya adalah pengemasan yang aman. Temuan dan tindakan hukum. Temuan dari produk skincare Mira Hayati ternyata telah mengandung merkuri meski sudah berlabel BPOM. Kemudian hasil uji lab menunjukkan bahwa kandungan merkuri di luar batas aman yakni 0,8%. Kemudian dampak bagi kesehatan. Tentunya apabila telah mengandung merkuri maka dapat mengakibatkan kerusakan ginjal, kerusakan sistem saraf dan gangguan kulit. Tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah mungkin BPOM dapat menarik produk dari peredaran dan memberikan sanksi administratif kepada owner dari Mira Hayati Skincare. Baik, Oke, selanjutnya studi kasus. Mira Hayati, pengusaha asal Makassar yang dikenal sebagai pendiri dan pemilik merek skincare MH Whitening Skin, saat ini tengah menjadi buah bibir masyarakat. Kasus Mira Hayati melibatkan seorang pengusaha kosmetik lokal yang memasarkan produk kecantikan, terutama krim pemutih wajah yang diklaim memberikan hasil instan. Produk ini dipasarkan secara luas melalui media sosial dan platform e-commerce, dengan banyak promosi yang mengklaim bahwa produk tersebut aman dan efektif. Dalam waktu singkat, produk-produk ini mendapatkan popularitas di kalangan konsumen yang mencari solusi untuk masalah kulit, seperti memutihkan wajah atau menghilangkan flek hitam. Namun, dugaan muncul ketika beberapa konsumen mulai mengalami masalah serius setelah penggunaan produk tersebut. Mereka melaporkan efek samping seperti iritasi parah, kulit mengelupas, hingga munculnya bintik-bintik hitam. Setelah dilakukan investigasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditemukan bahwa produk kosmetik yang dipasarkan Mira Hayati mengandung merkuri, bahan yang dikenal berbahaya dan dilarang penggunaan dalam produk kosmetik. Baik, selanjutnya produk pemutih wajah dari Miyati mulai terkenal di kalangan konsumen, terutama wanita muda yang tertarik dengan klaim perbaikan kulit yang cepat. Produk ini dipromosikan secara agresif melalui influencer, kecantikan, dan berbagai platform digital. Dalam waktu singkat, produk ini menjadi salah satu yang paling diminati di pasaran, dengan ribuan ulasan positif yang menyatakan bahwa produk ini berhasil memberikan hasil memuaskan dalam waktu singkat. Namun, seiring peningkatan penjualan, mulai muncul sejumlah laporan dari konsumen yang mengalami efek samping setelah penggunaan produk tersebut. Mereka melaporkan ya, yang pertama iritasi kulit yang parah, kulit menjadi kemerahan, terasa terbakar dan gatal setelah penggunaan produk. Kemudian pengelupasan kulit abnormal. Beberapa konsumen mengalami pengelupasan kulit yang tidak wajar bahkan setelah berhenti menggunakan produk. Kemudian ada kerusakan kulit jangka panjang. Beberapa pengguna melaporkan munculnya bintik hitam dan kerusakan permanen pada kulit mereka. Kemudian beberapa konsumen yang mengalami efek samping serius ini kemudian mengunggah pengalaman mereka ke media sosial yang dengan cepat menjadi viral. Media media mulai meliput kasus ini dan masyarakat mulai mempertanyakan keamanan produk Mira Hayati. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah dari kasus Mira Hayati ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap regulasi keamanan produk kosmetik di Indonesia. Meskipun produk ini telah terdaftar di BPOM, hasil uji laboratorium mengungkapkan bahwa produk-produk tersebut, terutama krim awalnya, mengandung merkuri, zat yang berbahaya dan dilarang dalam produk kosmetik. Penggunaan merkuri dapat menyebabkan efek samping serius seperti iritasi kulit, pengelupasan yang tidak wajar, serta kerusakan permanen pada kulit dan organ tubuh lainnya.
Hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta peraturan BPOM yang mengatur tentang keamanan produk yang beredar di pasaran. Untuk mengatasi masalah permasalahan ini dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang, saran dari kami yang dapat diberikan adalah pengawasan BPOM lebih ketat untuk memastikan produk aman, edukasi konsumen tentang bahaya dalam bahan berbahaya, tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum, transparansi informasi produk agar konsumen lebih waspada, dan kolaborasi dengan ahli kesehatan untuk memastikan keamanan produk. Sebenarnya, adapun dokumentasi yang pertama adalah e-commerce yang menjadi tempat berjualan dari produk Miyati dengan harga 20.000 sampai 75.000. Gambar selanjutnya ada berita dari salah satu channel YouTube yang berjudul Mira Hayati terancam 12 tahun penjara. Nah, adapun foto korban yang diduga memakai merek Mira Hayati ini, terus ada produk Mira Hayati dengan papangan jelas lebih jelas. Selanjutnya, di gambar yang pertama itu merupakan daftar BPOM dengan nomor dan juga tahun terbit, tanggal bulan lengkap ya, dan sudah terbukti bahwa memang teruji di BPOM, tapi produknya itu tetap mengandung bahan berbahaya yang ada di gambar selanjutnya ini. Bisa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 17. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu Nurul dan Ibu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa